Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi anzala al-furqana lisanan arabiyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, semua amalan ibadah itu harus menghasilkan ketakwaan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Allah yang telah menjadikan kamu sekalian dan menjadikan orang-orang sebelum kamu sekalian agar kamu sekalian bertakwa. Jadi ibadah itu harus menghasilkan ketakwaan. Semuanya mengarah kepada ketakwaan. Al-Quran dibaca untuk mendapatkan petunjuk sehingga menjadi orang bertakwa. Al-Quran diturunkan untuk memberi petunjuk kepada orang-orang supaya bertakwa. Puasa diwajibkan supaya menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang mukmin, diwajibkan atas kamu sekalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu sekalian, agar kamu sekalian bertakwa. Jadi ketakwaan ini merupakan ghayah, tujuan akhir daripada ibadah. Maka kalau ada ibadah yang tidak menghasilkan ketakwaan, berarti roh dari ibadah itu enggak ada. Ya, ruhnya ibadah itu bagaimana menghasilkan ketakwaan. La'allakum tattaqun. Ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah juga la'allakum tattaqun. Nah, takwa ini sifatnya sangat dinamis. Dia tidak diam, tapi dinamis, bergerak, bisa berkembang terus, bergeraknya dalam semua aspek kehidupan. Ketakwaan itu nanti direalisasikan dalam bentuk seperti ihsan, berbuat baik akan menghasilkan ketakwaan. Menahan diri dari amarah menghasilkan ketakwaan. Bersedekah menghasilkan ketakwaan. Sholat menghasilkan ketakwaan. Semua ibadah itu harus menghasilkan ketakwaan. Maka dinamika ketakwaan itu sangat luar biasa. Dan setiap insan, setiap muslim wajib berusaha menambah ketakwaan itu. Firman Allah yang saya bacakan di awal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang mukmin, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Artinya dinamis, tidak ada batasnya ini. Sampai batasnya takwa itu ketika orang itu tidak mampu lagi. Jadi ada batasnya ketakwaan ketika sudah tidak mampu, semua usahanya mentok sudah. Itu batas ketakwaan. Jadi
Walaupun ada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Di sini nggak ada batas takwa itu. Batasnya ketidakmampuan kita. Tapi untungnya Allah memberikan satu kesempatan bagi kita. Sehingga tidak disiksa kalau tidak mampu. Ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah sesuai dengan puncak kemampuan. Saya artikan puncak kemampuan artinya tidak boleh baru awal, wah sudah nggak mampu. Tapi kalau sudah puncaknya, dari situ baru mentok ketakwaan kita. Bagaimana? Sholat wajibnya adalah dengan berdiri. Tapi kalau sudah tidak mampu berdiri, tidak kuat berdiri, boleh duduk. Itu sholat fardu. Kalau sholat sunnah, langsung duduk saja padahal mampu, boleh. Tetapi separuh pahalanya. Sayang sekali, nanti akan menyesal orang-orang yang ingin mendapatkan pahala separuh dengan sholat sambil duduk padahal mampu berdiri. Kalau mampu berdiri, berdirilah. Tapi yang fardu wajib berdiri kalau berdiri. Kalau sunnah masih ada rukhsah. Itu contoh. Sampai semampunya. Jangan sampai ada, ya belum mencoba semampunya, sudah berhenti. Seperti haji. Semampunya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban haji itu bagi manusia itu kalau orang itu mampu menuju kepada Baitullah sampai ke sana. Dari sisi pembiayaannya, dari sisi keamanannya, itu seluruhnya harus mampu. Kalau tidak mampu, ya belum ada kewajiban. Di sini batas. Tapi kemudian kalau ada orang-orang yang mempermainkan batas itu, dia salah sendiri. Sudah punya kewajiban itu, tetapi malahan untuk beli tanah, untuk beli mobil, bukan mendahulukan haji. Mobil harganya bisa puluhan juta, nah sampai ratusan juta. Padahal haji kan cuma berapa juta. Ya. Tahun kemarin itu sekitar 40 juta. Tahun-tahun sebelumnya. Sangat luar biasa. Mudah. Jadi ibadah itu harus menghasilkan ketakwaan. Nah puasa harus menghasilkan ketakwaan. Dan ketakwaannya harus ketakwaan yang dinamis. Bahkan ketakwaan yang produktif. Bagaimana yang dimaksud dengan ketakwaan produktif? Asalnya puasa itu, lihat di ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa yang benar ya, seperti puasanya orang terdahulu, tapi puasa benar sesuai dengan ajaran Islam akan menghasilkan ketakwaan. Ketakwaan pasif untuk dirimu. Jadi kalau ketakwaan pasif itu orang takwa tapi untuk dirinya sendiri. Seharusnya ketakwaan itu aktif, produktif, menghasilkan ketakwaan yang melebar. Nah kalau lihat di dalam ayat-ayat ya, untaian ayat-ayat dari tentang Ramadan dan puasa, itu ayat 184 itu in kuntum ta'lamun, bila kamu berilmu. Artinya orang berpuasa ya harus tahu ilmunya, juga mana yang lebih afdol kalau kita bepergian kemudian kuat berpuasa padahal bepergiannya itu sudah rukhsah. Apakah kemudian kalau berilmu diam saja? Wa antasumu khairul lakum. Kemudian supaya kamu sekalian itu betul-betul mengamalkan puasa, mengamalkan ketakwaannya dari itu, dan takwanya tambah melebar,
Ketakwaan yang tadinya pasif dalam diri akibat dari puasa, tapi kemudian disertai dengan ilmu, dan la'allakum tashkurun pada ayat berikutnya, agar kamu sekalian bersyukur. Maka jangan sampai ketakwaan yang ada dalam diri kita, ketakwaan yang kita peroleh dari ibadah itu kemudian hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Tapi bagaimana? Karena ketakwaan itu harus melebar kepada orang lain. Harus dirasakan nikmatnya kepada orang lain. Nikmat ketakwaannya itu kita tularkan pada orang lain. Maka di dalam ayat 186-nya kaitannya dengan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di situ kita disuruh fal yu'minu bi, ya. Berimanlah kepadaku, tapi juga falyastajibu li, hendaklah kamu sekalian ya memenuhi panggilan. Supaya apa? Mendapatkan bimbingan. Nah, supaya orang lain mendapatkan bimbingan dari kita dengan ketakwaan kita, dengan ilmu kita, dengan rasa syukur kita. Karena orang berilmu wajib mensyukurinya dengan mengamalkannya, dengan menebarkannya. Maka di ayat 187, ujungnya itu la'allahum yattaqun, agar orang lain, manusia itu bertakwa. Jadi ketakwaan yang ada dalam diri kita harus terus dikembangkan melalui ilmu dengan rasa syukur kita, kemudian menyeru, dan akhirnya menjadikan satu ketakwaan yang melebar kepada orang lain. Jadi puasa kita jangan kemudian kita takwa sendiri saja, bagaimana ketakwaannya melebar kepada saudara kita, kerabat kita, ya, di sekeliling kita melebar. Dan takwa itu memang dinamis sekali dan sifatnya produktif dan aktif. Coba saja kalau lihat ciri-ciri muttaqin, ya, itu yang ahli surga, banyak diantaranya dalam surat Ali Imran, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang memberikan infaknya pada waktu senang, pada waktu agak melarat, agak berat, dalam kesulitan. Tuh. Jadi ketakwaan ini memang melebar. Pengaruhnya ini harus melebar. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah, itu satu ketakwaan yang bisa memberikan kenyamanan pada orang lain. Wal kadhiminal ghaidh. Wal afina 'anil nas, orang yang memberikan manfaat, maaf kepada orang lain, melebar kepada orang lain. Jadi ketakwaan ini sudah luar biasa, harusnya membuat pengaruh yang baik. Ibadah menghasilkan ketakwaan. Ketakwaannya harus dirasakan manfaatnya oleh umat manusia. Itulah rahmatan lil alamin. Sehingga wallahu yuhibbul muhsin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Orang yang takwa akan selalu berbuat ihsan. Ketika kerja dia profesional, dia ihsan, sehingga dirasakan kenikmatnya pada orang lain. Banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan tentang ketakwaan ini. Ya, seperti dalam surat Az-Zariyat juga, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari. Itu perilaku-perilaku orang takwa itu semuanya itu sangat aktif, terus menerus, ya. Mereka selalu berbuat ihsan, mereka tahajudnya kuat. Kemudian bagaimana seorang mukmin itu yang muttaqin juga banyak memberi. Wa fi amwalim haqqul lisa'il wal mahrum, dari hartanya itu diberikan hak untuk orang-orang yang meminta atau yang tidak meminta. Artinya memiliki daya untuk aktif memberikan pengaruh. Nah, ketakwaan kita yang kita hasilkan dari puasa jangan sampai kemudian terpendam dalam diri kita saja ketakwaannya, tapi perlu
untuk bisa melebar pengaruhnya kepada sekeliling kita, dan bagaimana umat manusia semakin banyak yang bertakwa karena usaha dari ketakwaan kita yang dinamis dan aktif. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.